Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Saiful Anwar dengan NIM 1953346801 dari Prodi S1 Pendidikan Teknik Informatika Offering A dari jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang. Ini merupakan video tugas akhir saya dari mata kuliah Dasar Teknik Digital. Di sini saya membuat sistem pengaman dan pendeteksi kebocoran gas LPG menggunakan sensor MQ2 dan sensor api. Kita dapat memonitoringnya melalui aplikasi Blink. Saya membuat alat ini dikarenakan banyak terjadi ledakan dikarenakan terjadi kebocoran gas pada LPG. Untuk membuat alat tersebut akan dijelaskan pada video berikut ini. Jangan lupa untuk like dan share video ini. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel saya, silakan di subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Lanjut untuk pengenalan komponen-komponen yang kita gunakan dalam membuat pengaman dan pendeteksi kebocoran gas LPG menggunakan sensor MQ2 dan sensor api, yaitu yang pertama Arduino Uno-nya, kemudian modul ESP8266 sebagai penghubung rancangan alat dengan internet, sebagai pengirim data sensor, pembacaan data sensor. Kemudian sensor MQ2-nya, sensor MQ2 dan sensor api sebagai pembaca adanya gas dan api di sekitar sensor. Kemudian relay, saya di sini menggunakan relay 1 channel sebagai penghubung ke dinamo. Kemudian 2 buah LED. Di sini saya menggunakan LED merah dan LED biru sebagai indikator. Jika ada gas, maka LED merah akan menyala, sedangkan tidak ada gas, LED biru yang akan menyala. Kemudian 2 buah resistor, satu buah papan board, kemudian 1 buah motor dinamo 5 volt dan adaptor 5 volt. Nanti kabel ini sebagai penghubung ke relay-nya. Kemudian kabel jumper, teman-teman bisa memakai seperlunya saja. Kemudian kabel USB ya, di sini sebagai memberi tegangan kepada Arduino Uno-nya dari laptop. Kemudian obeng untuk merangkai kabel ke relay nanti. 1 buah korek api sebagai simulasi kadar gas nanti. Dan 1 buah laptop sebagai media informasi dan untuk memprogram Arduino Uno-nya. Langsung saja kita merangkai alat pengaman dan pendeteksi kebocoran gas pada LPG menggunakan sensor MQ2 dan sensor api. Untuk rangkaiannya seperti pada gambar ini.
Untuk rangkaian skemanya saya jelaskan mulai dari NAT MCU nya. Nah, untuk di NAT MCU nya, TX NAT MCU hubungkan ke TX pada Arduino, RX NAT MCU juga hubungkan pada RX Arduino, ground Arduino juga dihubungkan dengan ground pada NAT MCU. Kemudian JHPD dan VCC pada NAT MCU hubungkan pada VCC Arduino 3,3 volt. Kemudian untuk rangkaian pada LED nya, LED merah hubungkan pada pin 6. Untuk LED biru hubungkan ke pin 7. Kemudian ground juga pasangkan pada ground Arduino nya. Kemudian untuk rangkaian pada sensor MQ2 nya, pin A0 pada MQ2 hubungkan pada pin A0 pada Arduino Uno nya. VCC juga hubungkan dengan VCC pada Arduino yaitu 3,3 volt. Kemudian ground pada MQ2 juga hubungkan pada pin ground pada Arduino Uno nya. Kemudian untuk sensor apinya, pin A0 pada sensor api hubungkan dengan pin 5 pada Arduino. Ground pada sensor api hubungkan dengan ground pada Arduino Uno nya. VCC pada sensor api hubungkan dengan VCC pada Arduino Uno yaitu 3,3 volt. Kemudian untuk relaynya, hubungkan pin input pada relay hubungkan dengan pin 12 pada Arduino Uno nya. Kemudian ground pada relay hubungkan dengan ground pada Arduino Uno nya. Untuk pin VCC pada relay hubungkan dengan pin 5 volt pada Arduino Uno nya. Setelah itu hubungkan relay dengan dinamo. Nah, di sini jangan sampai terbalik-balik antara anoda dan katodanya. Begitu skema yang sudah saya buat. Langsung saja kita merangkai. Selanjutnya kita memasang tali pada motor dinamo agar nanti saat dinamo berputar dapat menarik jendela atau pintu simulasi ini. Kemudian tancapkan adaptor agar dinamo mendapatkan tegangan. Kemudian kita memberi tegangan Arduino dengan kabel downloadernya. Kemudian kita tancapkan pada laptop. Nah, rancangan alat pengaman dan pendeteksi kebocoran gas pada LPG menggunakan sensor MQ2 dan sensor api sudah kita buat. Selanjutnya kita melakukan pengujian dengan menggunakan korek api.
Oke teman-teman, sekarang kita buat projectnya di aplikasi Blink. Kita buka aplikasi Blink, kita klik new project, kita beri nama sensor MK2 dan API. Device-nya kita pilih SP8266. Kita klik create. Nah, ini tokennya sudah terkirim ke email saya. Nanti tokennya ini dibuat dalam programnya. Kita tulis di programnya agar data pembacaan sensor terkirim ke Blink. Klik OK. Selanjutnya kita tambahkan LCD dan juga grafik. Kemudian kita setting LCD-nya menjadi advance. Virtualnya V0. Kemudian teksnya putih saja. Warnanya kita ganti warna biru. Setelah itu kembali. Lanjut kita setting grafiknya. Kita beri nama monitoring MK2 dan API. Fontnya kita besarkan, kemudian kita tengahkan. Selanjutnya kita tambahkan grafik. Kita beri nama sensor MK2. Kemudian kita setting warnanya, kita ganti warna biru. Untuk pinnya kita pilih V1. Untuk maksimumnya kita beri nilai 1500. Kembali. Kemudian kita tambahkan grafik yang kedua. Kita beri nama sensor API. Kemudian kita setting warnanya, kita ganti merah. Untuk input pinnya kita pakai virtual V2. Untuk nilai maksimumnya kita setting 1000. Kemudian X-axis-nya kita on kan. Nah, setelah itu selesai, tampilannya menjadi seperti ini. Oke teman-teman, setelah kita membuat rancangan alat pengaman dan pendeteksi kebocoran gas pada LPG menggunakan sensor MK2 dan sensor API, dan kita juga sudah membuat projectnya pada aplikasi Blink. Selanjutnya kita menyiapkan program yang nantinya kita upload pada Arduino Uno-nya.
Ini adalah header yang kita gunakan. Ini karena kita menggunakan aplikasi Blink dan juga modul ESP8266-nya. Dan ini untuk relaynya, karena kita menggunakan pin 12, maka kita deklarasikan juga di pin 12. Kemudian ini juga deklarasi juga. Untuk pembacaan sensor api kita menggunakan pin 5, maka kita deklarasikan sensor api sama dengan 5. Dan LED merah kita tempatkan di pin 6, maka kita deklarasikan juga merah sama dengan 6. Dan juga LED biru kita tempatkan di pin 7, maka kita deklarasikan juga biru sama dengan 7. Dan ini merupakan token dari aplikasi Blink. Teman-teman buka email teman-teman, kemudian copy paste token yang sudah dikirimkan aplikasi Blink ke program kita ini. Kemudian ini nama wifi yang kita gunakan, dan jangan lupa passwordnya juga. Karena kita menggunakan LCD di aplikasi Blink, maka kita tulis juga LCD di V0. Nah, ini file setupnya. Ini proses mengkoneksikan ke jaringan. Kemudian pada aplikasi Blink juga. Dan ini outputannya yaitu LED merah, LED biru, dan juga relay sebagai outputan. Kemudian pada void send data ini digunakan untuk mengirimkan data pada aplikasi Blink pembacaan sensor, yaitu gas di A0, kemudian api analog read yaitu pin 5. Kemudian jika gas atau apinya tidak membaca sensor, maka pada serial monitor akan muncul kalimat bahwa sensor tidak terbaca. Kemudian jika berhasil terbaca sensornya, kemudian pada Blink akan mencetak pembacaan sensor V1 untuk pembacaan sensor gas dan V2 untuk pembacaan sensor api. Ini untuk mencetak pada LCD, pembacaan sensor pada LCD. Ini untuk grafiknya, pada mencetak pada grafik. Kemudian pada void loopnya, jika gas kurang dari 300 atau api kurang dari 300, maka LED biru akan menyala dan LED merah akan redup. Maka kita tulis biru, high, dan merah, low, dan relay akan mati. Sedangkan jika tidak atau sensor lebih dari 300, sensor MQ2 atau sensor api membaca data sensor lebih dari 300, maka LED biru akan mati dan LED merah akan menyala dengan delay 100 milisecond. Kemudian relay akan dinyalakan selama 5 detik, kemudian relay akan dimatikan selama 2 detik, dan LED merah akan redup dan dengan delay 100 milisecond. Nah, begitu programnya sudah kita buat.
Selanjutnya kita compile dan upload pada Arduino Uno-nya. Kita pilih boardnya karena kita menggunakan SP8266. Kita pilih modul SP8266. Jangan lupa portnya. Saya di sini memakai port 8. Selanjutnya kita compile. Kita tunggu sampai proses compile selesai. Nah, ini proses compile sudah selesai dan compiling. Kemudian kita upload programnya pada Arduino Uno-nya. Kita klik upload. Kita tunggu sampai proses upload selesai. Nah, ini proses upload. Nah, program sudah selesai diupload. Selanjutnya kita melakukan uji coba rancangan alat kita. Nah, teman-teman, waktunya sekarang kita uji coba rancangan alat yang sudah kita buat. Pastikan modul ESP8266 sudah terpasang dengan baik di Arduino Uno kita, karena fungsinya ESP8266 sangatlah penting, yaitu untuk mengirimkan data pembacaan sensor ke aplikasi Blink. Nah, untuk itu pastikan modul ESP8266-nya sudah terpasang dengan baik. Sekarang kita masukkan adaptor pada tegangan listrik. Nah, gunanya adaptor ini untuk mengaliri pada dinamo. Gambaran dari rancangan alat yang kita buat yaitu jika gas MQ2 membaca ada gas di sekitar sensor dan sensor api membaca ada api di sekitar sensor, nanti lampu LED merah akan menyala dan relay juga menyala sehingga relay dapat memberi aliran listrik pada dinamo sehingga dinamo dapat menarik jendela atau pintu. Begitu. Nah, jika sensor gas MQ2 dan sensor api tidak membaca adanya gas dan api di sekitar sensor, nah seperti ini lampu biru yang menyala. Nah, teman-teman, di sini simulasinya menggunakan gas korek api. Nah, langsung saja kita coba. 1, 2, 3. Nah, berhasil teman-teman. Nah, berhasil. Tadi kalau ada gas, LED merah menyala dan dinamo dapat membuka jendela. Nah, teman-teman, tadi kita sudah uji coba menggunakan gas
untuk menguji apakah sensor MQ2 dapat membaca gas, dan ternyata berhasil. Sekarang kita menguji sensor api dengan menggunakan api. Langsung saja kita mulai. Nah teman-teman, berhasil. Sensor api dapat membaca api di sekitarnya. Terbukti dengan jendela atau pintu ini dapat terbuka. Sekarang kita uji coba sekali lagi dengan sensor gas. Kita mulai. Nah, terbukti berhasil. Sensor MQ2 dapat membaca gas di sekitar sensor. Terbukti dengan jendela atau pintu dapat terbuka. Nah teman-teman, rancangan alat pengaman dan pendeteksi kebocoran gas pada LPG menggunakan sensor MQ2 dan sensor api yang sudah kita buat terbukti berhasil. Oke teman-teman, selanjutnya setelah kita mengupload program pada Arduino Uno nya, selanjutnya kita masuk ke aplikasi Blink untuk mengecek apakah data sudah terkirim pada Blink atau belum. Kita buka aplikasi Blinknya, dan ini project yang sudah kita buat tadi. Selanjutnya kita klik run. Nah ternyata data sudah terkirim dalam bentuk grafik dan LCD. Nah, data akan terus berubah mengikuti pembacaan sensor. Jadi kita monitoring cukup lewat dengan smartphone kita. Bisa dengan tampilan grafik dan LCD sekaligus. Nah, ternyata alat yang sudah kita buat berhasil. Begitu juga sudah berhasil mengirimkan data pembacaan sensor MQ2 dan sensor api pada aplikasi Blink. Ternyata berhasil. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video saya. Jangan lupa untuk mencoba dan semoga berhasil. Jika saya ada salah perbuatan atau salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.